Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Universitas Mahaputra Muhammadiyah dari Fakultas Pertanian dengan jurusan Agrowisata. Di sini kami akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Dinamika Pembangunan Desa dengan dosen pengampu Ibu Yusni Nelvi SPM SI. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Winda Milia. Saya Nabila Amanda Putri. Kami berasal dari kelompok 3 dengan judul materi Arah dan Prinsip Pemerintahan Desa. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibahas video selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pemerintahan desa. Pengertian pemerintahan desa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang yang pertama yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, yang ketiga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, yang keempat menetapkan peraturan desa, yang kelima menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang keenam pembinaan kehidupan masyarakat desa, dan yang ketujuh pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Amelia. Setelah materi selanjutnya saya akan membahas tentang arah dan pengembangan pemerintahan desa. Yang pertama itu mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Bagiannya yang pertama itu peningkatan ekonomi. Membangun ekonomi desa yang kuat dengan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Mengembangkan potensi wisata dan meningkatkan akses pasar. Lalu yang kedua itu peningkatan sosial. Membangun masyarakat desa yang harmonis dan peduli terhadap sesama, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang pertama itu akses terhadap pendidikan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa, baik formal maupun non-formal. Selanjutnya akses terhadap kesehatan. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa, serta membangun kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Lalu yang ketiga itu penguatan tata kelola pemerintahan desa. Bagiannya yang pertama itu transparansi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Lalu selanjutnya itu profesionalitas aparatur desa, yaitu meningkatkan profesionalitas dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip pemerintahan desa. Pemerintahan desa didasari beberapa prinsip penting yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut dan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada desentralisasi. Desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat atau tingkat provinsi kepada pemerintahan desa. Bagiannya, yang pertama itu ada otonomi desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Yang kedua itu ada kewenangan desa. Desa memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Lalu yang ketiga itu demokrasi.
Demokrasi dalam pemerintahan desa berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pemerintahan. Bagiannya, partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Yang kedua, pemilihan kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Ketiga, BPD, Lembaga Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan representasi dari masyarakat desa yang bertugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan memberikan pertimbangan kepada kepala desa. Yang ketiga itu transparansi. Transparansi dalam pemerintahan desa berarti bahwa segala informasi dan kegiatan pemerintahan desa harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Bagiannya, yang pertama, informasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintahan desa, termasuk anggaran, program, dan kebijakan. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kedua, laporan pertanggungjawaban. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat secara berkala. Yang keempat, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa berarti bahwa kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil kerja mereka. Bagiannya, yang pertama itu ada peraturan desa. Kepala desa dan perangkat desa wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan desa yang telah disepakati bersama. Yang kedua itu pengawasan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dan melaporkan jika terjadi penyimpanan atau pelanggaran. 5. Keadilan. Pengertian keadilan dalam pemerintahan desa berarti bahwa semua warga desa mendapatkan perlakuan yang sama dan adil tanpa diskriminasi. Pemerintahan desa harus memastikan bahwa semua warga desa memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dan kesempatan untuk berkembang. Bagiannya yaitu keadilan sosial. Pemerintahan desa harus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga desa. Lalu yang kedua, keadilan hukum. Semua warga desa harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan tidak ada yang diistimewakan. Lalu yang ketiga, keadilan distribusi. Pemerintahan desa harus mendistribusikan sumber daya dan layanan publik secara adil dan merata kepada seluruh warga desa. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Amanda Putri. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan dalam pemerintahan desa. Pemerintahan desa meskipun memiliki peran penting dalam pembangunan, tetap menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Berikut beberapa tantangan dan hambatan yang sering dihadapi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya diantaranya sumber daya keuangan, anggaran desa yang terbatas, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, serta kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa secara efektif. Yang kedua, sumber daya infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, irigasi listrik, dan akses internet yang menghambat akses dan mobilitas masyarakat. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Di antaranya yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan, dan tiga, kesenjangan sosial. Yang ketiga, lemahnya kelembagaan. Kelembagaan desa yang lemah, kurang efektif, dan tidak berfungsi optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di antaranya lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang kurang aktif dan tidak memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan desa. Yang kedua, koordinator antar lembaga. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga di tingkat desa yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Yang keempat, tantangan teknologi. Di antaranya keterbatasan akses teknologi. Kurangnya akses
terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti internet dan komputer yang menghambat proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan akses informasi. Yang kedua, keterampilan teknologi. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Yang kelima, tantangan lainnya yaitu diantaranya korupsi. Adanya praktik korupsi dan penyimpangan anggaran yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat desa. Konflik sosial. Konflik sosial antar kelompok di masyarakat desa yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, akses, dan sumber daya. Yang keenam, solusi pemerintahan desa. Yang pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, penguatan kelembagaan desa. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang keenam, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana. Yang ketujuh, peningkatan tata kelola lingkungan. Dan yang kedelapan, peningkatan pendapatan desa. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa arah dan prinsip pemerintahan desa menekankan pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang demokratis dan desentralistik. Pemerintahan desa didorong untuk menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean governance, dan menyoroti peningkatan program pemberdayaan masyarakat sebagai arah kebijakan utama. Pemberdayaan ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai tertib administrasi pemerintahan desa. Nah, itulah hasil pemaparan video kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.